Francis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurroman Wahyudi, perwakilan dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang statistika dasar. Anggota kami dari kelompok 3 yaitu 1. Khairullah, Meklin Bintang Giovanni, Muhammad Nazar Arianto, saya sendiri, dan Umar Al-Kafi. Kelompok kami akan menjelaskan tentang apa sejarah statistika, pengertian dari statistika, manfaat dari statistika, latar belakangnya, serta peranan fungsi dari statistika tersebut. Untuk selanjutnya, mari kita simak video berikut. Saya Muhammad Nazar Arianto akan menjelaskan sejarah statistika. Penggunaan istilah statistika berakar dari istilah-istilah dalam bahasa Latin modern statisticum, collegium atau dewan negara, dan bahasa Italia statistica atau negarawan atau politikus. Gottfried Eisenhower tahun 1749 menggunakan statistika dalam bahasa Jerman untuk pertama kalinya sebagai nama bagi kegiatan analisis data kenegaraan, dengan mengartikannya sebagai ilmu tentang negara atau states. Pada awal abad ke-19 telah terjadi pergeseran arti menjadi ilmu mengenai pengumpulan dan klarifikasi data. Sir John Sinclair memperkenalkan nama atau statistik dan pengertian ini ke dalam bahasa Inggris. Jadi statistika secara prinsip mula-mula hanya mengurus data yang dipakai lembaga-lembaga administratif dan pemerintahan. Pengumpulan data terus berlanjut, khususnya melalui sensus yang dilakukan secara teratur untuk memberi informasi kependudukan yang berubah setiap saat. Pada abad ke-19 dan awal abad ke-20, statistika mulai banyak menggunakan bidang-bidang dalam matematika, terutama peluang cabang statistika yang pada saat ini sangat luas digunakan untuk mendukung metode ilmiah. Statistika inferensi dikembangkan pada paruh kedua abad ke-19 dan awal abad ke-20 oleh Ronald Fisher, atau peletak dasar statistika inferensi, Carl-Pearson atau metode regresi linier, dan William Cecily Gosset atau meneliti problem sampel berukuran kecil. Penggunaan statistika pada masa sekarang dapat dikatakan telah menyentuh semua bidang ilmu pengetahuan, melalui dari astronomi hingga linguistika, bidang-bidang ekonomi, biologi, dan cabang-cabang terapannya, serta psikologi banyak dipengaruhi oleh statistika dalam metodologinya. Akibatnya lahirlah ilmu-ilmu gabungan seperti ekonometrika, biometrika atau biostatistika, dan psikometrika. Perkenalkan, nama saya Umar Al-Kafi. Saya dari kelompok 3 ingin menjelaskan pengertian statistika. Statistika adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari metode yang paling efisien tentang cara-cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, serta analisis data, penarikan kesimpulan, serta pembuatan keputusan yang cukup beralasan berdasarkan data dan analisa yang dilakukan. Statistik adalah data yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis, serta sebagai sistem yang mengatur keterkaitan antar unsur dalam penyelenggaraan statistik. Saya Herullah ingin menjelaskan manfaat statistika. 1. Mendapatkan gambaran mengenai suatu fenomena tertentu dengan lebih sederhana melalui ukuran-ukuran statistik. 2. Mampu mengambil kesimpulan dengan tingkat kepercayaan tertentu berdasarkan sampel dari populasi. 3. Dapat melakukan efisiensi biaya melalui sampling. 4. Dapat membuat pemodelan dari sebuah permasalahan. 5.
dapat mengetahui apa saja faktor yang berhubungan dengan sebuah permasalahan. 6. Dapat mengetahui efek dari sebuah variabel. 7. Dapat melakukan peramalan data untuk masa mendatang. Latar belakang ilmu statistik. Ilmu statistik memegang peranan penting dalam penelitian, baik dalam penyusunan model, perumusan hipotesa, dalam pengembangan alat dan instrumen pengumpulan data, penyusunan desain penelitian, serta penentuan sampel dalam analisis data. Dalam banyak hal, pengolahan dan analisis data tidak luput dari penerapan teknik dan metode statistik tertentu, yang mana kehadirannya dapat memberi dasar bertolak dalam menjelaskan hubungan-hubungan yang terjadi. Statistik dapat digunakan sebagai alat untuk mengetahui apakah hubungan kausal antara dua atau lebih variabel benar-benar terkait secara benar dalam suatu kualitas empiris, ataukah hubungan tersebut hanya bersifat random atau kebetulan saja. Ilmu statistik telah memberikan teknik-teknik sederhana dalam mengklasifikasi data secara penarikan kesimpulan secara statistik memungkinkan peneliti melakukan kegiatan ilmiah secara lebih ekonomis dan pembuktian induktif. Tetapi harus disadari bahwa statistik hanya merupakan alat, bukan tujuan dari analisa. Karena itu, janganlah dijadikan statistik sebagai tujuan yang menentukan komponen-komponen peneliti yang lain. Saya Nurroman Wahyudi akan menjelaskan fungsi dan peranan statistik. Statistik menunjukkan tubuh pengetahuan atau body of knowledge tentang cara-cara pengumpulan data, analisis, dan penafsiran data. 1. Statistik menggambarkan data dalam bentuk tertentu. 2. Statistik dapat menyederhanakan data yang kompleks menjadi data yang mudah dimengerti. 3. Statistik merupakan teknik untuk membuat pertandingan. 4. Statistik dapat memperluas pengalaman individu. 5. Statistik dapat mengukur besaran dari suatu gejala. 6. Statistik dapat menentukan sebab akibat, sedangkan peranan statistik yakni untuk membantu penelitian dalam menggunakan sampel sehingga penelitian dapat bekerja efisien dengan hasil yang sesuai dengan objek yang ingin diteliti. 2. Membantu peneliti untuk melihat ada tidaknya hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain. Klasifikasi statistik. Klasifikasi statistik dapat diklasifikasikan dari beberapa klasifikasi, diantaranya berdasarkan isi yang dipelajari. Dilihat dari isi yang dipelajari terbagi menjadi dua, yakni statistika teoritis dan statistika terapan. Statistika teoritis membahas secara mendalam. Yang dipelajari adalah statistika teoritis atau sistematis. Di sini diperlukan dasar matematika yang kuat dan mendalam. Materi yang dibahas antara lain perumusan sifat-sifat, dalil-dalil, rumus-rumus, dan menciptakan model-model serta segi-segi lainnya yang teoritis dan matematis. Kedua, statistika terapan yang dikenal dengan mode statistika. Aturan-aturan, rumus-rumus, dan sifat-sifat yang telah diciptakan oleh statistika teoritis diambil dan digunakan mana yang diperlukan dalam bidang pengetahuan yang sedang diminati. Penerapan statistika dalam kehidupan. Ilmu statistika banyak diaplikasikan ke dalam berbagai bidang, yaitu antara lain ilmu sosial, bidang bisnis, bidang ekonomi, dan bidang industri. Dalam bidang pemerintahan, statistika digunakan untuk sensus penduduk, voting atau polling. Contohnya, pemilihan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum atau quick count. Pada bidang komputasi, statistika diterapkan pada pola kecerdasan buatan. Berikut ini adalah kegunaan statistika. Statistika digunakan sebagai media penyusun, meringkas, atau penyempurnaan data. Data dapat diperoleh dari sebuah penelitian dengan menggunakan topik tertentu yang tidak mencakup dalam jumlah besar, hanya saja berisi banyak informasi. Statistika untuk membantu dalam penelitian, membangun aktivitas atau survei eksperimen yang bisa meminimalkan biaya untuk informasi dalam jumlah yang ditentukan.
Peranan statistika dalam penyusunan model teoritis. Dalam usaha memecahkan masalah penelitian, mula-mula orang belum mempunyai gambaran yang jelas dan detail mengenai keadaan sesungguhnya. Berdasarkan pengenalan keputusan, apa yang dimilikinya adalah gambaran garis besar, gambaran mengenai pokok-pokoknya yang merupakan abstrak dari keadaan yang sesungguhnya. Peneliti mengimajinasi pokok-pokok masalah dan jalan pemecahan. Gambaran hasil imajinasi inilah yang biasa disebutkan model teoritis penelitian itu. Dewasa ini yang bisa disebutkan model teoritis penelitian itu. Dewasa ini model yang paling banyak digunakan adalah matematis, yaitu model yang menggunakan hukum-hukum matematis, yaitu model sebagai dasar. Model matematis ini mempunyai beberapa kelebihan jika dibandingkan dengan model non-matematis. Peranan statistika dalam perumusan. Peranan statistika sebagai pernyataan yang menunjukkan pertautan antara dua variabel atau lebih itu sebenarnya adalah perumusan menurut model matematis. Selanjutnya, perumusan hipotesis dalam hipotesis alternatif dan hipotesis nol adalah konsep dalam statistika. Hipotesis nol dirumuskan atas dasar teoritis probabilitas karena itu pemahaman terhadap konsep-konsep dasar mengenai teori ini akan sangat membantu seseorang untuk merumuskan hipotesisnya secara lebih cermat. Peranan statistika dalam penyusunan model teoritis. Dalam usaha memecahkan masalah penelitian, mula-mula orang belum mempunyai gambaran yang jelas dan detail mengenai keadaan sesungguhnya. Berdasarkan pengenalan keputusan, apa yang dimilikinya adalah gambaran garis besar, gambaran mengenai pokok-pokoknya yang merupakan abstrak dari keadaan yang sesungguhnya. Peneliti mengimajinasi pokok-pokok masalah dan jalan pemecahan. Gambaran hasil imajinasi inilah yang biasa disebutkan model teoritis penelitian itu. Dewasa ini yang bisa disebutkan model teoritis penelitian itu. Dewasa ini model yang paling banyak digunakan adalah matematis, yaitu model yang menggunakan hukum-hukum matematis, yaitu model sebagai dasar. Model matematis ini mempunyai beberapa kelebihan jika dibandingkan dengan model non-matematis. Aplikasi ilmu statistik dalam bidang ilmu teknik. Statistik diperlukan di bidang teknik, misalnya teknik sipil, untuk bisa mengidentifikasi dan menggambarkan hubungan-hubungan yang terdapat pada data yang dikumpulkan, diproses dan disajikan kepada membutuhkannya, atau juga sebagai alat bantu pengambilan keputusan. Untuk penerapan statistika di teknik sipil sebagai pencegahan kegagalan dalam suatu bangunan dan pengendalian mutu bangunan. Statistika di bidang kesehatan. Statistik kesehatan adalah salah satu pilar utama yang merupakan bagian sangat penting dan fundamental di bidang kesehatan masyarakat. Disebut biostatistika karena hal ini merupakan cabang statistika terapan tentang metode statistika untuk menyelesaikan problem medis dan biologi. Kesehatan masyarakat mempelajari masyarakat dan statistik sebagai metode untuk mempelajari populasi. Pengembangan ilmu kesehatan masyarakat sangat ditentukan oleh penguasaan statistika. Selain itu, metode statistika merupakan salah satu alat bantu dalam menelaah laporan-laporan ilmiah, mengadakan analisis data yang diperoleh dari catatan medis di rumah sakit, dan mengadakan penelitian dalam bidang kesehatan, dan lain-lain. Statistika dalam bidang industri. Di bidang industri, statistik biasanya dipakai sebagai alat untuk membantu melakukan kontrol agar produk yang dihasilkan mempunyai atau memenuhi standar kualitas yang diinginkan. Dengan tingkat biaya yang minimum, aplikasi statistik di bidang sosial sudah lebih terkenal dan lebih dahulu dibandingkan aplikasi statistik di bidang industri. Aplikasi yang paling dikenal adalah aplikasi statistik untuk kegiatan survei dan kuesioner. Aplikasi inilah yang paling dikenal oleh masyarakat karena banyak pihak yang memanfaatkan kegiatan survei dan kuesioner untuk kepentingannya, seperti mengetahui tingkat kepuasan konsumen terhadap suatu produk,
Metode-metode statistika untuk keperluan penelitian ilmiah telah banyak dikembangkan dan diterapkan, namun penggunaan metode-metode statistika dalam bidang industri relatif baru dibandingkan dengan penggunaan dalam penelitian ilmiah. Metode-metode statistika yang digunakan dalam bidang industri lebih berfokus pada pengendalian sistem industri guna mempertahankan pengendalian ekonomis dari kualitas produk yang diproduksi secara massal. Statistika di bidang sosial. Di bidang sosial, statistik biasanya digunakan untuk sensus penduduk, untuk mengetahui jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan kelompok umur, tingkat kelahiran, tingkat kematian, tingkat perpindahan, sebaran penduduk, dan sebagainya. Kedua, survei penduduk antar sensus atau SUPAS. Ketiga, survei Angkatan Kerja Nasional untuk mengetahui keadaan ketenaga kerjaan di Indonesia. Keempat, survei Angkatan Kerja Triwulan untuk memperoleh indikator ketenaga kerjaan di Indonesia dalam periodisasi triwulanan. Kelima, survei upah atau triwulanan untuk mengetahui tingkat upah buruh produksi berstatus lebih rendah dari mandor atau supervisor. Keenam, survei struktur upah untuk mendapatkan data struktur dan sistem pengupahan di beberapa perusahaan berskala besar maupun sedang untuk jenis pekerjaan tertentu. Statistika di bidang ekonomi. Badan Pusat Statistik pasti melakukan suatu sensus yang dikenal sebagai sensus ekonomi. Setiap 10 tahun sekali, tepatnya pada tahun yang berakhiran 6. Hal ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perkembangan ekonomi di Indonesia ini. Data ekonomi yang telah diperoleh dapat memberitahukan apakah perekonomian negara kita mengalami peningkatan atau malah mengalami penurunan. Selain itu, data tersebut juga dapat digunakan sebagai tolak ukur perkembangan negara Indonesia dengan negara-negara yang lain. Statistik memiliki peran penting dalam bidang ekonomi seperti pengumpulan data mengenai perkembangan harga, perkembangan permintaan dan lain sebagainya. Selain itu, menghitung pertumbuhan ekonomi, inflasi, jumlah uang yang beredar, tingkat kemiskinan, dan juga jumlah pengangguran. Statistika di bidang politik. Kampanye politik statistika sangat-sangat berguna dalam ilmu politik. Dengan ilmu statistika, kita bisa membaca karakteristik pemilih partai dalam suatu wilayah. Hal ini digunakan sebagai pijakan pembuatan strategi komunikasi partai politik. Mengestimasi pemenang pemilihan umum. Quick Count menggunakan ilmu statistika dalam mengestimasi pemenang pemilihan pemilu dengan waktu yang singkat dan efisien. Efisien di sini berkat penggunaan metode sampling. Metode sampling maksudnya adalah mendeskripsikan populasi dengan menggunakan sampel-sampel yang mewakili populasi. Terima kasih untuk penonton yang sudah melihat atau mengamati presentasi dari kelompok kami. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun ada kata-kata yang tidak berkenan dari kelompok kami. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok 3. Goodbye.